Ini bukan menggiring, ini pertanyaan. Gimana menggiringnya saya tanya? Sudah dilanjutkan lagi. Ya. Ini kemampuan dan kapasitas gas saksi. Ini petugas. Jadi Saksi sudah menjelaskan, dia menjelaskan petugas. Saya tidak bertanya pendapatnya, saya bertanya fakta yang dilakukan olehnya. Yang tidak saya tahu. Saya tidak bertanya pendapat. Apa yang dilakukan? Pengarahan dan kemarahan. Ini dilarang dengan kalau majelis karena kami dari tadi juga tapi tidak Anda baca, Anda lakukan. Karena menurut tadi Anda pidanakan. Jelas, pada saat itu yang hadir banyak Pak Damang. kurang lebih ya mohon maaf kurang lebih ya 1.500-an. Ya cukup banyak ya. Artinya ada kerumunan di sana ya. Kemudian Pak Wakil Gubernur hadir ya. Hadir. Kemudian pertanyaan saya tadi sama dengan Pak Budi. Apa semuanya pakai masker atau semua nggak pakai masker atau bagaimana? Yang saya lihat ada yang tidak pakai, tapi sebagian besar pakai. Ya. Kalau yang nggak pakai itu berarti melanggar prokes tidak? Siap. Melanggar. Ya, baik. Sekarang pertanyaan berikutnya saya mau tanyakan. Itu kerumunan 1.500 orang itu apa semuanya pakai jarak atau ada juga yang agak sedikit bersempitan atau bagaimana? Yang Anda tahu. Ada yang berhimpitan, Ada yang berhimpitan juga. Kalau dalam protes melanggar juga itu. siap. Melanggar. Baik, silakan Pak Cecep. Yang Pak Cecep lihat bagaimana? Banyak orang yang hadir? Ya, kalau saya di lokasi paling dulu saya nggak ada itu. Nggak ada. Masih secara umum aja di tempat itu yang hadir. Di tempat ya yang pakai masker rata-rata pakai masker, cuma ada juga sebagian kecil juga ada. Tapi yang hadir banyak ya. Ada kerumunan di sana ya. Ya, kerumunan. Pertanyaan berikutnya Pak Budi. Nah, kembalikan ke Pak Budi. Begini Pak Budi, kalau di sana ada yang tidak pakai masker, ada yang pakai masker, ada kerumunan, ada pelanggaran prokes. Pertanyaan saya, jujur, apakah peristiwa Maulid Tebet itu sampai di sidang di pengadilan seperti ini? Dengan sekarang ini belum ada laporan. Belum ada, tidak ada ya. Tidak ada laporan. Tidak ada. Jadi yang ada cuma yang kasus Petamburan yang saya sekarang ya. Pak Budi kan dipanggil sekarang kan sidang saya ya. Nah ini urusan Tebet atau urusan Petamburan? Urusan Maulid di mana nih? Yang saya dipanggil ini Maulid mana? Petamburan. Maulid Petamburan. Ya. Baik Pak Tamam, saya mau tanya Maulid yang di Tebet itu diproses nggak sampai ke pengadilan? Yang Pak Tamam tahu? Tidak ada. Pak Cecep, silakan. Tidak ada. Jadi yang diproses, yang di Tebet sama-sama kerumunan dengan Petamburan tidak diproses, yang di Petamburan proses. Saya bersyukur, nggak usah khawatir Pak Budi. Justru saya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Maulid di Tebet itu tidak diproses. Karena kalau diproses berkas saya nambah lagi jadi 4 berkas. Alhamdulillah tidak diproses. Karena saya juga di sana hadir. Jadi saya bersyukur kepada Allah kalau itu tidak diproses. Saya hanya untuk meyakinkan di majelis ini sebagai fakta persidangan bahwa kerumunan Maulid di Tebet tidak diproses sampai ke pengadilan. Yang diproses adalah kerumunan Maulid di Petamburan. Terima kasih banyak. Nah, sekarang saya beralih. Terima kasih Pak Budi, Pak Tamam, Pak Cecep atas kejujuran dan kepolosan. Jazakumullah khairan jazaa. Sekarang saya ingin langsung ke Pak Arifin. Nah, silakan. Pak Arifin tadi kalau nggak salah Kasatpol PP DKI ya. Nah saya lihat anak buah Pak Arifin ini cukup proaktif ya melakukan pemantauan di lapangan. Nah pertanyaan saya, apakah ada laporan kepada Anda selama anak buah Anda melakukan pemantauan, melaksanakan tugas di lokasi acara Maulid, apa ada yang diusir oleh panitia? Tidak ada. Apa ada yang dilakukan kasar oleh panitia? Tidak ada. Apa
Apa ada yang dihalang-halangi saat mereka melaksanakan tugas oleh panitia? Tidak ada. Terima kasih Pak Arifin, itu jawaban luar biasa. Baik, tadi Bapak mengatakan ada 36 orang kena sanksi denda. Nah, apa mereka semua, tadi kan dikatakan mereka semua melanggar prokes, kemudian dikenakan sanksi denda. Pertanyaan saya, pada saat peserta yang hadir maulid 36 orang dikenakan sanksi denda oleh Satpol PP, apa ada panitia marah-marah ngamuk begitu? Tidak ada. Yang 36 itu patuh akhirnya bayar denda? Bayar denda. Akhirnya mereka melanggar, begitu dikenakan sanksi mereka bayar. Mereka patuh, tidak melakukan perlawanan terhadap petugas. Terima kasih. Lalu besoknya kan panitia dan saya kan kena denda juga itu. 50 juta ya kan? Apa ada saya dan panitia yang marah-marah melawan begitu tidak terima? Tidak. Jadi kami langsung memenuhi, kami terima. Kalau acara semalam ada pelanggaran prokes, kami terima, ngaku salah, minta maaf dan kami bayar dendanya. Begitu kan? Baik. Kemudian berikutnya, apa ada dari Satpol PP atau dari pihak provinsi yang melaporkan soal kerumunan Petamburan ini pelanggaran prokes ke polisi? Ada nggak? Lapor ke polisi gitu. Dan Satpol PP ada lapor ke polisi? Tidak ada. Jadi Satpol PP hanya mengenakan sanksi tidak lapor ke polisi. Gitu. Baik. Nah sekarang pertanyaan saya berikut. Di Jakarta, sepengetahuan Anda, ada nggak pelanggaran prokes ya secara umum selain Petamburan, selain Maulid Petamburan? Banyak. Baik. Di antara pelanggaran prokes itu, ada nggak yang dibawa pengadilan seperti kerumunan Petamburan? Yang saya jelaskan dalam bahasa tugas Satpol PP terkait dalam sanksi administratif. Jadi yang menentukan semuanya yang berproses adalah sanksi administratif. Jadi tidak ada yang dibawa ke pengadilan seperti yang Petamburan. Oleh Satpol PP yang disebutnya tindakan administratif. Ya enggak, itu makanya tadi saya tanya, berarti semua pelanggaran prokes tadi Anda jelaskan kan kena sanksi. Pertanyaan saya berarti prokes yang lain selain Petamburan ya, selain Petamburan juga kan Anda nggak lapor polisi. Ya, selain Petamburan, sepengetahuan Anda, ada nggak prokes yang dibawa pengadilan seperti Petamburan begini? Yang saya tahu tidak ada. Baik, yang habis karena kejahatan dengan terdakwa dengan menggunakan menggiring dari saksi. Oh, ini bukan menggiring, ini pertanyaan gimana menggiringnya saya tanya. Ada jaksa. Sudah dilanjutkan lagi. Ya. Oh, ini kemampuan dan kapasitas gas saksi. Ini petugas. Jadi saksi sudah menjelaskan, dia menjelaskan petugas soal administrasi yang saya tidak bertanya pendapatnya, saya bertanya fakta yang dilakukan olehnya. Ya, dia tidak saya tahu. Saya tidak bertanya pendapat. Apa yang dilakukan? Ini soal pengarahan dan penggiringan. Pengarahan. Ini dilarang dengan dalam majelis membatasi karena kita berbicarakan karena kami dari tadi juga pengarahan tapi tidak dikasih. Anda akan pidanakan mereka tadi itu hanya pakai. Anda lakukan karena mereka tadi Anda pidanakan. Tidak ada proses lain yang dipidanakan kepada dia. Jadi Anda yang sudah dipidanakan mereka tadi. Sudah, dulu biar bertanya ya. Ya, dulu. Ya. Kalau kelihatan musibah sebelah ini pertanyaan gunakannya mana? Gerah mungkin gerah. Jadi bertanya aja seperti tadi bertanya aja. Memang kalau namanya menggiring yang bukan negara, kalau bertanya seperti tadi itu masih normal aja. Normal. Terima kasih majelis hakim. Ya, terima kasih majelis hakim. Ya, dikipas dulu ya, dikipas dulu ya. Agak sedikit mesti tolong saya minta maaf sebetulnya kami saya masih begitu tapi mungkin kami rahasianya kebongkar. Karena itu yang kita suka jalan kita bertakut kita bertakut Anda takut kebongkar bagaimana orang yang menyaksikan saya tidak takut. Anda semua takut. Karena Anda menyerobot jenazah dasar. Anda yang benar. Saya tidak takut. Saya tidak takut.
Saya ingin cara-cara yang hebat, bertanya. Dulu dia dulu ya, dia dulu. Anda yang tidak punya adab. Saya dulu majelis hakim. Ini main majelis hakim ya. Jangan langsung tuduh-tuduh. Saya rasa nggak bisa ditutup. Biarkan saya bertanya lagi. Ya, terima kasih majelis hakim. Jadi jangan dipotong dulu ya, sudah bertanya ya seperti tadi aja lah pertanyaan. Ya, kata-kata bertanya gitu. Ya, terima kasih majelis hakim. Dari tadi majelis hakim kan menyaksikan. Saya bertanya santai, saya tidak menekan. Nah, tiba-tiba ada potongan. Sudah silakan dilanjut pertanyaan. Baik, terima kasih. Masih kepada Pak Arifin. Terima kasih Pak Arifin tadi sudah menjawab dengan jujur dan polos apa adanya. Jadi pertanyaan terakhir buat apa namanya Pak Arifin, sekali lagi saya hanya ingin menegaskan saja bahwa selama ini pelanggaran prokes yang terjadi di ibu kota Jakarta berdasarkan pergub yang ada, mereka semua ditindak dengan sanksi administratif. Ada yang berupa penutupan, ada yang berupa denda, begitu kan? Dan termasuk saya dan panitia juga diberikan sanksi denda sebesar. Dan itu sudah saya bayar ya, sudah selesai artinya. Ya, nah karena itu saya mohon maaf kepada Pak Arifin, walaupun Anda Kasatpol PP sudah melaksanakan prosedur sudah bagus, tapi akhirnya terpaksa Anda harus hadir di sidang ini. Tapi perlu Anda tahu, bukan saya yang menghadirkan Anda di sini, tapi jaksa penuntut umum yang menghadirkan Anda di sini, karena dalam prokes yang ada di Petamburan dikriminalisasikan. Terima kasih Pak Arif. Sekarang yang berikutnya, Ya, sudah dulu sebentar dulu. Ya, makanya. jangan dipotong. Saya sudah selesai dengan Pak Arifin. Saya sudah selesai dengan Pak Arifin. Kedua kalimat kriminalisasi. Memang ini kriminalisasi. Sebentar dulu ya. Nanti soal ada kriminalisasi atau tidak, nanti majelis hakim yang memutuskan di akhir. Loh, ini kan ada pendapat biasa, ada penjelasan hormat saya halangi hormat Bapak, kan hormat Ustaz. Tapi kalau saya juga orang tua Anda jaksa kami hormati. Kalau Anda tidak dipotong, saya hormati. Iya, kita sama-sama hormati. Anda sendiri sering berpendapat. Tadi Anda mengatakan kepada Pak Budi itu gimana tentang Sudah. Anda gunakan kata hasutan. Sudah. Anda gunakan kata hasutan. Itu namanya Anda mengkriminalisasi undangan boleh sesuai dengan kami. Anda boleh. Kalau saya enggak boleh. Mengkriminalisasi yang nama pendapat saksi. Apa berada di milik Anda? Sudah. Ini puasa bulan kenapa begini? Pertanyaan dengan baik. Saya minta penuntut umum supaya jalan. Tadi kan waktu bertanya juga ada dipotong kan? Jangan dipotong-potong dulu lah, ya. Kan di sini kan dipotong. Ini kan terpacu juga di sini. Ya, jadi mungkin Anda juga Habib nanti prolognya bertanya, prolognya itu jangan terpanjang aja, langsung masuk ke pertanyaannya. Ya, baik. Jangan terpanjang. Baik, Majelis Hakim. Terima kasih banyak. Maaf mengganggu kenyamanan Majelis Hakim. Terima kasih. Berikutnya, saya ingin menyampaikan pertanyaan kepada Yahyatul Kalbi, pemilik tenda ya, atau pengusaha tenda. Pemilik tenda. Saya mau tanya pada Yahyatul Kalbi, apakah panitia yang sudah menyewa tenda Anda sudah lunas bayar? Sudah. Ada utang yang belum dibayar? Tidak ada sama sekali. Ada tenda yang rusak begitu? Hilang? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Tiang-tiangnya semua lengkap balik? Semuanya lengkap. Petugas-petugas Anda saat kerja semua selamat aman? Semua selamat aman. Alhamdulillah. Saya tadi agak khawatir kehadiran Anda, saya pikir memiliki utang untuk gimana ini. Saya agak khawatir, karena kok sampai pemilik tenda dihadirkan. Jadi terima kasih, jadi nggak ada apa-apa ya. Ada utang, semua lunas. Panitia selama ini dengan Anda kooperatif baik-baik saja ya. Terima kasih, itu saja saya mau tanya kepada Yahyatul Kalbi. Terima kasih pada Yahyatul Kalbi. Baik, yang berikutnya saya ingin tanyakan ke Pak Setianto. Nah, ini Pak Lurah Petamburan ya. Pak Lurah, waktu ada peringatan Maulid, posisi Pak Lurah saat itu malam itu di panggung atau di titik mana? Saya di titik depan rumah sakit
depan rumah sakit Pelni. Kalau depan rumah sakit Pelni ke pusat acara berapa? Kira-kira 150 meter. 150 meter. Jadi agak jauh kalau ya. Jadi kalau orang nggak ada di tengah-tengah kerumunan. Tidak. Tidak ada di tengah-tengah panggung. Tidak. Tidak ada ya. Nah justru ini tadi saya dapat informasi dari Pak Lurah mengikuti jawaban Pak Lurah terhadap pertanyaan jaksa. Pak Lurah beberapa hari setelah acara murid sempat terkena COVID. Ya. Betul ya? Ya. Iya. Nah sekarang apakah pada saat Anda terkena COVID itu dilakukan tracing? Oleh dokter Agung tracing ini ditelusuri Anda berinteraksi dengan siapa saja, di mana saja, kemudian ada hasil. Jadi yang saya bertanya, dokter siapa, rumah sakit mana, kemudian hasil keterangannya ada atau tidak yang menyerahkan